Jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang sebelum kita masuk ke topik utama yaitu menyederhanakan pecahan aljabar, kita lihat dulu, kita kenali dulu pecahan aljabar ini seperti apa. Pecahan aljabar adalah pecahan yang pembilang, penyebut, atau kedua-duanya memuat bentuk aljabar. Sebagai contoh, 3x ditambah 6 per 3. Ini hanya pembilangnya saja yang berbentuk aljabar. Kemudian contoh yang lain, 3xy per 15x pangkat 2y dikurangi 9xy pangkat 2. Ini kedua-duanya ya, pembilang dan penyebutnya memuat bentuk aljabar. Contoh yang lain, m pangkat 2 dikurangi 9 per 3 dikurangi m. Selanjutnya kita akan belajar untuk menyederhanakan bentuk-bentuk pecahan aljabar ini. Untuk menyederhanakan pecahan aljabar, perlu diingat kembali bentuk-bentuk aljabar yang dapat difaktorkan, beserta aturan pemfaktorannya. Jadi, pelajari kembali cara memfaktorkan bentuk-bentuk aljabar. Contohnya bentuk AB ditambah AC, kemudian bentuk X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2, kemudian bentuk X pangkat 2 ditambah BX ditambah C, kemudian bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, atau masih ada bentuk-bentuk yang lain. Kalau kalian masih memerlukan penjelasan tentang pemfaktoran, coba lihat video saya tentang faktorisasi bentuk aljabar. Semua dibahas lengkap di sana. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan aljabar? Mari kita ikuti contoh-contoh beserta pembahasannya. Kita lihat contoh yang pertama. Sederhanakan pecahan-pecahan aljabar berikut. Bagian A, 3x ditambah 6 per 3. Bagian B, 3xy per 15x pangkat 2y dikurangi 9xy pangkat 2. Kita mulai bagian A terlebih dahulu. 3x ditambah 6 per 3. Ini bagian pembilang atau bagian atasnya. Ini kita faktorkan terlebih dahulu. Jadi kita cari faktor persekutuan dari 3 dan 6. Yaitu 3. Jadi ini bisa kita tulis sama dengan 3 kali X plus 2 per 3. 3 atas dengan 3 bawah bisa kita coret ya. Jadi hasil akhirnya sama dengan X ditambah 2. Bagi yang masih bingung dengan penjelasan ini, lihat kembali video tentang pemfaktoran ya. Kemudian kita lanjut ke bagian B. 3xy per 15x pangkat 2y dikurangi 9xy pangkat 2. Ini sama dengan 3xy per, kita lihat bagian bawah sekarang, 15 dan 9. Kita cari dulu faktor persekutuannya, yaitu 3. Kita tulis 3 ya, 3. Kemudian kita lihat bagian berikutnya, x pangkat 2 dengan x. Ini kita ambil yang pangkatnya paling kecil, yaitu x pangkat 1. Kita tulis x saja. Kemudian y-nya, untuk y-nya di depan ada y, di belakang juga ada y ya, y pangkat 2. Jadi kita ambil y pangkat 1 atau y. Sekarang kita buka kurung. Suku yang pertama yaitu 15x pangkat 2y. Sekarang kita sudah punya 3xy. Jadi untuk menjadi 15x kuadrat y, bilangannya itu 15 dibagi 3, ditulis 5. Kemudian x-nya, x pangkat 2, ini di luar kurung sudah ada x, jadi masih ada x setelah 5. Y-nya bagaimana? Karena y pangkat 1 sudah ada di luar, maka tidak ada y yang ditulis. Lanjut, ini tandanya dikurangi.
Kemudian kita lihat suku yang kedua, 9XY pangkat 2. 3 ini sudah ada di luar ya, di luar tanda kurung. Jadi 9 dibagi 3, 3 kamu tulis di berikutnya. Kemudian X-nya ini pangkat 1. Jadi ini sudah di luar, tidak perlu ditulis lagi di dalam. Kemudian Y pangkat 2, Y-nya sudah ada 1 di luar tanda kurung. Jadi kita tinggal tuliskan Y saja. Jadi kita lihat ya, 3XY per 3XY kali 5X dikurangi 3Y. Sekarang kita bisa sederhanakan 3XY di atas dicoret dengan 3XY di bawah. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 5X dikurangi 3Y. Kita lihat contoh berikutnya. Sederhanakan pecahan aljabar 3A kuadrat ditambah 4A per 9A kuadrat dikurangi 16. Kita akan memfaktorkan bagian pembilang dan bagian penyebut. Kita mulai. 3A kuadrat ditambah 4A per 9A kuadrat dikurangi 16. Ini sama dengan yang bagian pembilang, yang di suku pertama ada A pangkat 2, suku kedua ada A. Jadi kita keluarkan A pangkat 1 atau ditulis A. Kemudian dalam tanda kurung kita tuliskan 3A ditambah 4. Kemudian yang bawah per kita tulis dulu bentuknya menjadi 3A pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. Lanjut, sama dengan A kali 3A ditambah 4 per bagian bawah menjadi 3A plus 4 kali 3A dikurangi 4. Ingat kembali ada rumus X kuadrat dikurangi Y kuadrat, ini sama dengan X plus Y kali X minus Y. Yang bertindak sebagai X adalah 3A, kemudian Y-nya adalah 4. Kita lanjut ya. Di atas ada 3A plus 4. Di bagian bawah atau penyebutnya juga ada 3A plus 4. Jadi kita coret. Hasil akhirnya sama dengan A per 3A dikurangi 4. Contoh berikutnya, sederhanakan pecahan aljabar A kuadrat ditambah 7A ditambah 12 per 2A kuadrat ditambah 7A dikurangi 4. Untuk menyelesaikan soal ini kita harus memfaktorkan pembilang dan penyebutnya. Jadi ingat kembali cara memfaktorkan. Kita mulai ya. A kuadrat ditambah 7A ditambah 12 per 2A kuadrat ditambah 7A dikurangi 4. Ini sama dengan kita siapkan untuk pembilangnya, karena di situ A kuadrat maka tempatnya adalah A dengan A. Kemudian bagian bawah kita siapkan tempat. Di situ 2A kuadrat. Jadi persiapannya adalah 2A dengan 2A dan per 2. Kemudian kita akan mengisi angka-angkanya. Kita cari jika dikalikan 12. Kita mulai dari atas dulu ya, pembilang dulu. Jika dikalikan 12 dan jika dijumlahkan itu adalah 7. Cari bilangan-bilangan jika dikalikan 12 dan dijumlahkan adalah 7. Bilangannya itu adalah 3 dan 4. Karena 3 kali 4, 12. 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Jadi kita tuliskan plus 3 dan plus 4. Sekarang kita ke penyebut. Kita akan mencari bilangan jika dikalikan adalah minus 8. Minus 8 dari mana? Dari 2 kali minus 4. Minus 8, jika dikalikan minus 8, jika dijumlahkan adalah plus 7. Kita dapatkan bilangannya adalah 8 dan minus 1. Karena 8 kali min 1 sama dengan min 8, dan 8 ditambah min 1 sama dengan 7. Jadi kita masukkan angkanya plus 8 dan minus 1. Lanjut ya, sama dengan A plus 3, A plus 4 per 2A ditambah 8, ini kita keluarkan 2-nya.
Jadi kita dapatkan 2 kali A plus 4 masih dikali 2A-1 per 2. Kita coret 2 di situ ya. Jadi kita dapatkan sama dengan A plus 3 kali A plus 4 per A plus 4 kali 2A-1. Sekarang kita lihat di atas ada A plus 4, di bawah juga ada A plus 4. Kita coret. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah sama dengan A plus 3 per 2A-1. Contoh selanjutnya, sederhanakan pecahan aljabar M pangkat 2 dikurangi 9 per 3 dikurangi M. Kita lihat cara penyelesaiannya. M pangkat 2 dikurangi 9 per 3 dikurangi M, ini sama dengan M plus 3 kali M min 3 per 3 dikurangi M. Yang bagian pembilang bisa ya, gunakan rumus X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan X plus Y kali X minus Y. X-nya M, Y-nya 3. Bukan 9 ya, Y-nya 3. Kita lanjutkan. Kita perhatikan bagian atas dan bagian bawah ini hampir sama, mirip ya. Yang atas M min 3, yang bawah 3 min M. Jadi bisa kita tulis sama dengan M plus 3 kali M dikurangi 3 per M dikurangi 3, tapi di depannya ada minusnya, diberi tanda minus. Jadi kita sederhanakan sekarang. M minus 3 di atas dicoret dengan yang bagian bawah. Jadi M plus 3 dibagi min 1 ya. Ini bisa ditulis sama dengan minus M plus 3. Sampai di sini boleh. Tetapi bisa juga dikali masuk itu minusnya. Jadi hasil akhirnya sama dengan min M minus 3. Jadi catatan ya. Kalau ada A dikurangi B dibagi B dikurangi A dibalik. Ini hasilnya sama dengan min 1. Contoh selanjutnya, sederhanakan pecahan aljabar 6M pangkat 2 dikurangi MN dikurangi 2N pangkat 2 per 4N dikurangi 6N. Kita lihat bagian atas atau pembilangnya ini, yang paling depan ini 6M pangkat 2, paling belakang 2N pangkat 2. Ingat kembali cara memfaktorkan bentuk seperti ini. Kita mulai ya. 6M pangkat 2 dikurangi MN dikurangi 2N pangkat 2 per 4N dikurangi 6M. Ini sama dengan, kita siapkan tempat dulu ya. Jadi kita siapkan 6M dengan N, kemudian 6M dengan N. Masih per 6. Di bawah per 4N dikurangi 6M. Sekarang kita cari bilangan, jika dikalikan adalah minus 12. Dari mana minus 12 ini? Dari 6 kali minus 2. Jika dikalikan minus 12, jika dijumlahkan minus 1. Angka-angkanya adalah 3 dan minus 4. 3 kali minus 4 sama dengan minus 12. 3 ditambah minus 4 sama dengan minus 1. Jadi kita masukkan angkanya ya, plus 3 dan minus 4. Lanjut ya, sama dengan 6M ditambah 3N kali 6M dikurangi 4N per 6 kali 1 per 4N dikurangi 6M. Kita lihat bagian atas ada 6M dikurangi 4N, kemudian yang bawah 4N dikurangi 6M. Ini bisa kita coret, tapi hasilnya adalah min 1. Jadi kita dapatkan sama dengan minus 1 kali 6M ditambah 3N per 6. Kita lihat yang bagian atas ya, kita keluarkan 3. Jadi ini sama dengan minus 3 dalam kurung 2M plus N, masih per 6. 3 dengan 6 kita coret, kita sederhanakan 1, yang bawah 2. Jadi hasil akhirnya adalah sama dengan min 1 per 2 kali 2M plus N.
Kita lihat contoh yang lain. Diketahui luas persegi panjang adalah X kuadrat ditambah X dikurangi 2 cm persegi. Tentukan lebar dari persegi panjang tersebut jika panjangnya adalah X plus 2 cm. Jadi kita kaitkan dengan soal cerita ya. Ingat, luas persegi panjang ini rumusnya adalah panjang kali lebar. Jadi kalau luasnya diketahui X pangkat 2 ditambah X dikurangi 2, ini sama dengan panjangnya tadi adalah X plus 2. Masih dikali lebar. Nah, lebar ini berarti sama dengan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 2 dibagi X plus 2. Bagaimana caranya? Yang bagian atas, bagian pembilang, kalian faktorkan terlebih dahulu. Jadi, cari bilangan jika dikalikan minus 2, dijumlahkan adalah 1. Jadi, ini bisa kita tulis sama dengan X plus 2 X dikurangi 1 per X plus 2. Sederhanakan, X tambah 2 dengan X tambah 2 yang atas bawah ya, coret. Hasil akhirnya adalah X min 1. Jadi, lebar dari persegi panjang ini adalah X min 1 cm. Sampai di sini pembahasan kita mengenai menyederhanakan pecahan aljabar. Jika pembahasan dalam video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Bagi yang masih ada usul atau saran, silakan tulis di kolom komentar agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita waktunya kuis untuk pecahan aljabar. Diketahui luas persegi panjang adalah 2X pangkat 2 ditambah 11X ditambah 12 cm persegi. Tentukan panjang dari persegi panjang tersebut jika lebarnya adalah X plus 4 cm. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan di like. Jika ada masukan, tuliskan di kolom komentar. Oke, perbanyak latihan, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat.